Oke, kita mulai ya pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk doa Ibu yang akan pimpin. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian semua. Yang jika dipanggil nanti sebut hadir Bu dan tunjuk tangannya ya. Oke Bu. Oke. Yang pertama Jessica Rindiani. Hadir Bu. Oke. Yang kedua Salwa Fadila. Apakah hadir? Hadir Bu Guru. Hadir, alhamdulillah. Nah, oh ya Ibu lupa nanya kabar nih. Apa kabar semua kalian pada pagi hari ini? Apakah pada sehat atau ada yang sakit? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat Bu. Ada baik senang. Oke, baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah lagu daerah yang akan Ibu setel dulu ya. Oke, baik. Jadi pasti kalian bertanyakan, kenapa sih Ibu ini malah menampilkan sebuah lagu dari daerah lain gitu. Nah, jadi tujuan Ibu menampilkan sebuah lagu dari daerah lain itu supaya kalian bisa lebih menghargai dengan adanya daerah lain, bisa mengenal juga daerah lain seperti itu, dan bisa juga menumbuhkan semangat kepada kita untuk pada pagi hari ini untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Bisa di-share screen PPT-nya. Nah, baik. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran kelas 2 SD, tema 7 dan subtema 1 yang tentunya bersama Ibu Sofi Cahya Fitri. Bisa slide selanjutnya. Nah, pada slide ini bisa diperhatikan ya, ayo nih mengamati kebersamaan di rumah Siti. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan
kebersamaan di rumah Siti. Ayo siapa yang mau baca? Salwa, Bu. Salwa membaca, Bu. Oh iya, Salma mau baca ya? Oke, boleh. Iya, Bu, mau baca. Silakan. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Pinter, udah lancar ya bacanya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih sama kalian. Dari gambar yang tertera di layar serta bacaan yang dibacakan oleh Salwa, info apa sih yang didapat dari Ayo Mengamati kalian ini? Siapa yang bisa jawab? Saya mau jawab, Bu. Oke, silahkan Jessica. Jadi dari gambar yang ada di layar, setelah saya amati, saya menyimpulkan bahwa ayahnya Siti pandai mendongeng dan Siti suka dengan dongeng. Pinter banget jawabannya. Pas, beri aplaus. Yeay. Selanjutnya, Ibu kepingin nanya lagi nih. Contoh-contoh kebersamaan yang bisa dilakukan di dalam rumah. Contohnya seperti apa? Dari hal yang paling kecil aja deh yang dilakukan di rumah kalian masing-masing. Ada Makan yang bisa bersama, Bu. Makan bersama keluarga. banget. Terus Bersih-bersih apa lagi, rumah, Bu. Salwa? Bersih-bersih rumah. Oh, pinter. Pada semangat banget ya pada pagi hari ini. Oke, jadi pada intinya kebersamaan itu memang sangat diperlukan di dalam hal yang paling kecil dulu. Di dalam keluarga, bisa membantu ibu memasak, bisa membantu kakak yang sedang menyapu, atau bisa membantu ayah yang sedang melakukan pekerjaan lain, seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ada sebuah dongeng. Dongeng ini dimaksudkan untuk kalian semua bisa memperhatikan ibu dalam pembacaan dongeng yang akan disampaikan. Jadi diharapkan siswa untuk bisa memperhatikan, mendengarkan secara seksama, karena pada akhirnya nanti ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Seperti itu. Ibu akan mulai membaca ya. Jadi judul dongengnya Kecerdikan Menumbuh Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sementara sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dan ular pun berkata, "Dengar ucapku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus pun menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih sangat lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sang tikus, meski ia masih sangat kesal dengan tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular pun berbicara, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cangkraman sang ular. Tikus pun menjawab,
Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dahulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan bisa makan dan akhirnya kau mati. Sejenak sang ular pun terdiam. Ia mencoba untuk merenungkan nasihat tikus. Ular pun menjawab, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus pun menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk, tanda ia mengerti. Ular pun menjawab perkataan tikus. "Baik kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, sudah Ibu bacakan ya tentang dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Bisa di slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya adalah penugasan kepada kalian semua untuk menuliskan kembali cerita dongeng yang sudah Ibu bacakan yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan yang akan dikerjakan bersama-sama teman kelompokmu. Untuk pembagian tugasnya sudah Ibu share di grup WA ya, bisa dilihat nih, aku sekelompok sama siapa ya, seperti itu. Untuk pengumpulannya bisa dikumpul di pertemuan kita minggu depan, dan nanti Ibu akan menunjuk secara acak untuk beberapa kelompok maju ke depan dan membacakan dongeng yang sudah ditulis kembali. Apakah sudah paham untuk tugasnya? Paham, Bu. Paham, Bu baik. Guru. Pinter-pinter ya. Dan yang terakhir, Ibu akan menampilkan sebuah lagu yang berjudul Kebersamaan. Bisa didengarkan. Ya. Dua tiga kapal berlayar di samudra. Ayo sahabatku kita bergembira, bermain, bernyanyi bersama, menikmati indahnya dunia. Sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya, kau dan aku sahabat untuk selamanya, selama-lamanya setia. Oke, baik. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi dapat disimpulkan informasi yang kita dapat yaitu tentang kebersamaan. Dengan kebersamaan kita bisa hidup karena pada hakikatnya, pada umumnya kita semua ini, Ibu, anak-anak semua, Jessica, Salwa adalah makhluk individu yang membutuhkan yang lain, makhluk sosial maksudnya. Jadi kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh merasa diri kita tuh paling hebat gitu, karena ya itu kita membutuhkan satu sama lain supaya kita bisa tetap hidup seperti itu. Untuk pembelajaran hari ini mungkin Ibu cukupkan. Oh ya, tapi sebelumnya ada yang kurang paham nggak tentang materi kebersamaan pada pagi hari ini? Yang belum paham bisa ditanyakan. Nggak Sudah ada, paham? Bu. Bu.
Alhamdulillah. Sebelum kita nutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Untuk doa Ibu yang pimpin ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu cukupkan ya. Jangan lupa tugasnya untuk dikumpulkan minggu depan. Siap, Guru. Oke. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu Guru. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter siswa yang diharapkan dari proses pembelajaran yang sudah ditampilkan tersebut yaitu diharapkan siswa memiliki sifat religius. Yang maksudnya di sini adalah siswa yang memiliki keimanan dalam diri mereka masing-masing. Contohnya dalam proses pembelajaran itu diawali dengan salam dan mereka berdoa sesuai dengan agama mereka masing-masing. Itu dapat menumbuhkan rasa religius dalam diri mereka masing-masing. Selanjutnya ada rasa nasionalis karena contohnya itu bisa disebutkan dengan adanya tampilan lagu daerah yang ditampilkan sebelum proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya itu ada nilai toleransi dan gotong royong. Kenapa dibilang begitu? Karena di dalam proses penugasan guru menyuruh anak muridnya untuk mengerjakan tugas secara berkelompok sehingga disitulah tumbuh rasa kebersamaan mereka, tumbuh rasa gotong royong mereka, toleransi mereka supaya tugas yang diberikan oleh guru dapat dikerjakan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu nilai disiplin. Kenapa disebutkan nilai disiplin? Karena pada nantinya mereka akan mengumpulkan tugas itu disiplin sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh gurunya. Dengan begitu mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam diri mereka untuk bagaimana caranya bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Mungkin sekian pembelajaran mengenai proses RPP yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.